Halo murid-murid, hari ini kita belajar mengenai dinamika penduduk. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 55 sampai 60. Jadi kita akan membahas mengenai dinamika penduduk. Dan hari ini khususnya kita membahas dinamika penduduk di benua Asia. Setelah pembelajaran ini, Ibu berharap kalian mengerjakan tugas. Linknya sudah Ibu sertakan di bawah. Nanti ada 5 soal, setelah kalian kerjakan langsung keluar nilainya karena soalnya pilihan berganda. Soalnya nggak susah, asal kalian memperhatikan dengan baik ya. Oke, kita mulai. Nah, kalian kemarin sudah belajar mengenai benua di dunia. Ini ada gambaran peta dunia yang berisi benua-benua yang ada di dunia. Ada benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika. Nah, sekarang kita mau bahas dinamika penduduk Asia. Seperti apa ya dinamika penduduk di benua Asia? Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada perubahan jumlah penduduk, itulah dinamakan dinamika penduduk. Nah, apa saja penyebab dinamika penduduk? Dinamika penduduk disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, kelahiran, yaitu menambah jumlah penduduk. Kalau ada yang lahir, pasti jumlah penduduk suatu daerah bertambah kan? Yang kedua, kematian. Kalau ada kematian, hal ini bisa mengurangi jumlah penduduk. Yang ketiga, migrasi. Migrasi ini bisa menambah dan juga mengurangi. Kalau migrasi masuk artinya ada pendatang, berarti bertambah penduduk. Atau kalau migrasi keluar atau pindah dari suatu daerah, berarti penduduk asalnya itu berkurang penduduknya. Jadi 3 hal inilah yang menyebabkan terjadinya dinamika penduduk: kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, sekarang kita akan bahas dinamika penduduk benua Asia. Yang kita bahas itu ada 5. Yang pertama, jumlah penduduk di benua Asia, kemudian kualitas penduduknya, yang ketiga sebaran penduduknya, yang keempat komposisi penduduk, dan yang kelima budaya di benua Asia. Sekarang kita bahas jumlah penduduk di benua Asia. Jadi menurut perkiraan yang ada di situs Worldometer RTS Algoritma, yang diambil datanya itu dari PBB United Nations bagian populasi. Jadi diperkirakan jumlah penduduk di benua Asia itu ada 4.685.487.085 orang. Jadi kalau kalian lihat ini di grafik, populasi di benua Asia itu dari tahun 1950 sampai 2019 terus bertambah sampai di atas angka 4 miliar. Tetapi persentase pertumbuhannya ini menurun. Walaupun maksudnya itu menurun itu persentasenya yang berkurang. Jadi penduduknya tetap bertambah, tapi bertambahnya itu enggak sebanyak tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau kalian lihat ada 0,86% pertumbuhannya tiap tahun. Jadi kalau kita hitung caranya adalah 0,86% dikalikan penduduk yang sekarang sekitar 4 miliar. Nah, kita dapatlah penduduk di tahun 2021 itu ada berapa. Itu maksudnya. Yang kedua, kita bahas kualitas penduduk. Kualitas penduduk. Kalau kalian lihat gambar ini di atas, yang ini ada benua Asia. Nah, ini kualitas penduduknya. Yang ini. Kita lihat ada warna-warnanya. Jadi, warna ini menunjukkan semakin tinggi warnanya, yang ini hijau tua,
artinya penduduknya semakin berkualitas. Nah, kalau kalian lihat Indonesia, ini posisinya ya, yang 0,7. Jadi maksudnya apa? Apakah penduduk di Indonesia itu tidak berkualitas, atau kurang berkualitas, atau kualitasnya sedang? Nah, maksudnya kualitas penduduk itu dihitung dari ini dia. Kualitas penduduk dilihat dengan menggunakan indeks pembangunan manusia. Kategorinya itu ada 3. Angka harapan hidup sejak lahir, yang kedua pendidikan, yang ketiga pendapatan per kapita. Jadi kalau yang 3 ini semakin tinggi, angka harapan hidup, pendidikan, dan juga pendapatan, maka indeks pembangunan manusia atau kualitas penduduknya itu semakin bagus, semakin tinggi. Nah, inilah urutannya. HDI atau indeks pembangunan manusia di benua Asia. Coba cari Indonesia urutan keberapa. Nah, ini Indonesia ya. Dia di urutan ke 27. Jadi yang paling tinggi itu di benua Asia adalah Singapura. Jadi dia masuk kategori ini, very high atau sangat tinggi. Jadi Singapura, Israel, Jepang, dan Korea Selatan ini memiliki HDI yang sangat tinggi. Kalau di Jepang sudah terkenal ya, usia mereka itu bisa dibilang tinggi, jauh di atas Indonesia. Kalau Indonesia 60-an usianya. Kalau di Jepang mereka udah biasa 80, 90. Jadi pendapatan juga mereka ya sudah terkenal sangat tinggi ya. Dan pendidikannya juga bagus. Nah, inilah rankingnya di benua Asia. Jadi kalau misalnya mau meningkatkan urutan Indonesia ini, yang 3 tadi harus ditingkatkan. Angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan. Oke? Selanjutnya, nah ini sebaran penduduknya. Nah, kalau kalian lihat yang paling merah berarti penduduknya paling padat. Bukan paling banyak ya, paling padat. Nah, kalau jumlah penduduk paling banyak, di sini ada rankingnya. Cina ranking 1 dengan 1,4 miliar penduduknya. India ranking 2 1,3 miliar. Indonesia 271 juta. Tapi kalau soal kepadatan bukan Indonesia, India ataupun Cina. Tapi kalian bisa lihat di sini. Sebelumnya ya. Ini Bangladesh. Jadi ini yang termasuk yang paling padat. Tapi kalau yang paling jarang yang ini. 0 sampai 10 ini di daerah sini. Nah, kalau kalian lihat di buku paket kita, yang paling jarang penduduknya itu di negara Rusia. Itu yang paling jarang penduduknya, Siberia. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Komposisi penduduk di benua Asia. Nah, inilah paras-paras atau ras yang ada di benua Asia. Kalau yang pertama ini ada Mongoloid, ini menempati daerah Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Yang kedua Kaukasoid, ini yang rambutnya agak kuning, di daerah Asia Utara, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Kecil, dan Asia Timur Tengah. Nah, kalau ras Negroid, ini daerah Asia Kecil, Asia Selatan, dan juga Timur Tengah. Kalian bisa lihat ini, warna kulitnya, warna rambutnya berbeda-beda. Jadi banyak macamnya di benua Asia ini ya. Nah, selanjutnya kita belajar budaya di benua Asia. Yang kita bahas di sini hanya agama dan bahasa.
Yang lainnya kalian bisa periksa di buku paketnya ya. Nah, ini adalah sebaran agama kepercayaan yang ada di Asia sampai tahun 2021. Nah, kalau kalian lihat di gambar, ini juga ada di buku paket kalian di halaman 58. Nah, kalian bisa periksa secara ringkasnya. Yang paling banyak itu penganutnya sesuai dengan jumlah penduduknya. Kalau sebelumnya kita udah bahas Cina jumlah penduduknya paling besar, tapi secara agama yang paling banyak itu pemeluk agama Hindu. Nah, kalian pasti tahu di mana itu ya, yaitu di India dengan jumlah penduduk nomor 2 terbesar di dunia. Nah, yang kedua, jumlah penduduk yang terbesar itu menganut agama Islam atau Muslim. Yang ketiga, kebanyakan itu ateis. Dan yang keempat, ada Buddha. Kalau kalian mau lihat persebarannya, pakai yang ini. Kalian bisa lihat yang warna kuning itu pemeluk agama Islam. Terus yang orange itu Kristen. Dan yang biru itu Buddha, dan Hindu yang ini India. Nah, kalau yang ini adalah persebaran bahasa. Kalian bisa lihat ini ya. Jadi pengguna bahasa terbanyak itu sesuai dengan jumlah penduduknya. Nah, kita bisa lihat yang ini. Tadi penduduk terbanyak itu ada di mana? Di Cina. Nih. Jadi pengguna terbanyak itu adalah bahasa Cina Mandarin, Chinese Mandarin. Terus yang kedua itu ini. India. Mana India? Di sini. Tapi mereka juga menggunakan bahasa Inggris sebagian kalau negara India. Terus selanjutnya adalah Melayu atau Indonesia. Tapi Indonesia ya, kita bilangnya bukan Melayu. Nih, warnanya dominan. Jadi ini sebaran bahasanya, kalian bisa perhatikan lebih jelas kalau kalian pause videonya. Nah, kita sudah selesai bahas dinamika penduduk di benua Asia. Selanjutnya kita akan bahas lagi dinamika penduduk di benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Jadi 4 ini akan kita bahas dalam minggu-minggu selanjutnya. Dan setelah ini ingat ya, ada tugas, linknya sudah ada di bawah. Harap dikerjakan sebagai bukti kehadiran. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita. Kalau kalian ada yang belum paham, silakan chat Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.